warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tarikh Islam. Dan kita akan belajar tentang kisah Rasulullah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar yang bermalam di Gua Thur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun ke-13 kenabian. Beliau pergi dan mengajak sahabatnya yaitu Abu Bakar untuk pergi berhijrah. Mereka lalu pergi bersama, namun mereka pergi melalui pintu yang berbeda-beda, yaitu Rasulullah melewati jalur yang mengarah ke Yaman, sedangkan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan, dan mereka meninggalkan Mekah sebelum pagi hari tiba. Hal ini untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Rasulullah lalu menempuh jalan tersebut sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sur. Beliau lalu mendaki hingga puncak gunung tersebut dan bersembunyi di dalam gua yang dikenal dengan Gua Thur. Nah, ketika berada di mulut Gua Thur, Abu Bakar merasa sangat khawatir dengan keadaan Rasulullah. Kemudian ia melarang Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Lalu Abu Bakar terlebih dahulu masuk ke dalam gua dan membersihkan kotoran di dalam gua tersebut dan menutup lubang yang ada di dalam gua tersebut dengan mantelnya. Lalu kemudian ia menyuruh Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Thur tersebut. Saat Abu Bakar dan Rasulullah beristirahat di dalam gua tersebut, tiba-tiba Abu Bakar disengat oleh hewan. Lalu Rasulullah pun meludahi bagian yang digigit tersebut dengan izin Allah. Rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar berangsur-angsur hilang. Dan di Mekah, kaum kafir Quraisy pun sangat marah karena mereka merasa telah gagal membunuh Rasulullah. Mereka pun menyeret Ali bin Abi Thalib ke Ka'bah dan memukuli beliau agar Ali bin Abi Thalib mau memberitahukan keberadaan Rasulullah. Namun, kaum kafir Quraisy tetap saja gagal karena mereka tidak berhasil membuat Ali bin Abi Thalib mengakui dan memberitahukan keberadaan Rasulullah kepada mereka. Lalu kemudian kaum kafir Quraisy pun pergi ke rumah Abu Bakar dan mereka bertanya kepada putri Abu Bakar yaitu Asma. Mereka bertanya tentang keberadaan Abu Bakar. Namun Asma pun menjawab bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Abu Bakar. Lalu Abu Jahal pun marah dan mengangkat tangan dan menampar Asma binti Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy pun menggunakan segala cara untuk menemukan Rasulullah, sehingga mereka menempatkan beberapa orang untuk berjaga-jaga di tepi jalur dari Mekah yang menuju kota lain. Namun tak seorang pun yang dapat menangkap Rasulullah, karena Rasulullah bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar alaihissalam. Dan sebenarnya di antara kaum kafir Quraisy yang berjaga-jaga ada yang sudah mendekati Gua Thur, dan seandainya jika mereka menundukkan kepala mereka ke bawah, maka niscaya mereka pasti dapat melihat Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi di Gua Thur tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, yaitu dengan cara Allah menyuruh laba-laba membuat sarang di pintu masuk Gua Thur, sehingga kaum kafir Quraisy pun tidak dapat menemukan Rasulullah, dan akhirnya kaum kafir Quraisy kembali, padahal jarak antara mereka dengan Rasulullah hanya tinggal beberapa langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari di dalam Gua Thur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Selama bersembunyi di Gua Thur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merencanakan keamanan untuk proses hijrahnya, yaitu Rasulullah menugaskan Abdullah bin Abu Bakar untuk mendatangi gua setiap malam untuk menyampaikan berita tentang kegiatan dan rencana kaum kafir Quraisy. Yang kedua adalah Amr bin Fuhairah, yaitu ia bertugas menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam goa pada malam hari, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Amr kemudian menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah sebelum fajar setelah Abdullah bin Abi Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu.
Yang ketiga adalah Abdullah bin Arikat Laitsi, yaitu seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu. Dia diupah oleh Abu Bakar untuk datang ke Gua Thur setelah hari ketiga untuk membawa 2 ekor unta. Kemudian Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Rasulullah sebagai hadiah. Namun Rasulullah memaksa membeli unta itu, dan akhirnya Abu Bakar pun bersedia untuk menerima pembayaran sebesar 400 dirham. Unta tersebut dikenal sebagai unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamai Quswah. Dan yang keempat adalah dengan dipandu oleh Abdullah bin Arikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun memulai perjalanan mereka. Nah, alhamdulillah hari ini pembelajaran tarikh Islam sudah selesai. Semoga dari cerita ini kalian semua bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat ya. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.